kedatangannya ke Taiwan hari ini dan juga bertemu dengan teman-teman nantinya ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit Pak tentang Bapak datang ke Taiwan, kemudian dalam kondisinya bagaimana, kemudian apa yang Bapak rasakan Pak setelah tiba di Taiwan Pak? Iya, pertama saya datang ke Taiwan kali ini, saya by the way udah keempat kalinya nih. Tapi kali ini saya diundang oleh perguruan tinggi gitu ya, namanya National Taiwan Ocean University, dan juga oleh perusahaan Tatung Group. Saya dengar itu the fifth largest di Taiwan. High-tech-nya juga. Ada renewable energy, seperti mau membangun solar energy di Indonesia kan keren tuh ya. Kemudian juga mau membangun kawasan industri tapi klaster khusus Taiwan gitu ya. Kan di Indonesia baru ada China, Korea, dan Jepang kan. Ini Taiwan mau, kan buat kita bangsa Indonesia pun sangat positif. Kenapa positif? Karena setiap investasi pasti create the job, menciptakan lapangan kerja, dan yang kedua adalah akan menggerakkan roda perekonomian di tanah air kan gitu. Nah, jadi sekali lagi tujuan saya ke sini adalah karena diundang untuk memberikan general lecture di beberapa university, dan yang kedua adalah untuk mempercepat kerjasama antara Tatung ya dengan perusahaan nasional kita di sana. Gitu. Nah kalau demikian Bapak ketahui juga ya di Taiwan sendiri kan banyak sekali nih Pak ya pekerja migran Indonesia ya yang jumlahnya lebih dari 278.000 saat ini ya Pak ya, menurut catatan angka statistik dari MOL Menteri Ketenagakerjaan Taiwan. Bagaimana Bapak melihat istilahnya teman-teman PMI kita Pak ya di Taiwan Pak, apakah ada kesempatan Pak ke depannya untuk berkarya nanti jikalau apa yang tadi Bapak sampaikan itu kerjasama antara Taiwan dan Indonesia bisa terjadi, dan bagaimana Bapak melihat tentang kondisi teman-teman Indonesia di Taiwan? Saya kebetulan tadi sekitar 2 jam ya membelanjakan waktu saya untuk bertemu dengan teman PMI di daerah apa tadi ya namanya? Indonesian Street, dekat stasiun kereta itu. Jadi wah luar biasa diversnya ya. Tapi memang yang saya lihat 90% lebih berupa jual makanan gitu ya. Ada bakso, ada rawon, ada nasi padang dan seterusnya. Tapi it's fine. Sayur-sayuran juga ada gitu ya. Nah bervariasi itu ya, ada anak-anak muda yang bekerja di perusahaan galangan kapal sebagai welder segala macam. Saya tanya, berapa kamu dapat gaji? Tapi cost of living, biaya hidup berapa? Cukup mahal Pak. Nah, tapi juga ada yang pekerjaannya mohon maaf kaki lima, dagang sayur ya. Dan itu rupanya belum legal tuh, jadi sering dipalakin oleh preman. Saya bilang ada preman juga di sini, ada Pak. Cuman tidak semasif di Indonesia. Yang kedua kadang-kadang oleh polisi gitu ya. Dan saya tentunya sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, partai ideologis, partai terbesar, dan insya Allah partai terbaik, saya akan sampaikan di rapat DPP yang setiap minggu rutin itu. Sampaikan artinya ini untuk perhatian gitu ya. Pertama Mas Basara sebagai ketua PD Perjuangan bidang luar negeri. Kalau saya kan ketua DPP bidang maritim, kelautan, dan nelayan perikanan gitu ya. Jadi cuman harus saya sampaikan gitu. Dan apalagi nanti kalau takdir Allah ya, saya akan menjadi ketua Komisi 4 di DPR RI, pasti akan kencang lagi nih menyuarakan nasib teman-teman PMI di Taiwan. Tapi in comparison, secara perbandingan ya, yang saya lihat dari data maupun dari curhatan PMI kita, Taiwan one of the best loh, compare dengan Timur Tengah, ya kan. Dan negara tujuan pekerja migran kalau tidak salah. Betul. Negara yang mentreatment PMI kita tuh relatif baik Taiwan tuh. Dari segi sepanjang memang anak kita yang PMI itu melalui jalur formal, jangan selundupan-selundupan. Nanti kalaupun melalui agent ya agent yang kredibel, agent yang sudah ada reputasi namanya di Taiwan, toh pasti Taiwan punya database kan gitu. Jadi sekali lagi meskipun tadi saya 2 jam berwawancara ria gitu ya, ada yang hidupnya kurang baik, tapi itu mungkin hanya minority ya. Sebagian besar kalau saya wawancari merasa lebih
lebih enak ya dan diperlakukan lebih nyaman gitu ya, Pak, ya? Lebih nyaman kalau orang Jawa wongke lah dihormati. Iya, tapi kalau misalkan saja Bapak melihat kondisi di Indonesia sendiri ya Pak ya, kita lihat bahwa pemilu juga sudah berakhir, kemudian juga kita harus segera menerima kedatangan pemerintah yang baru. Nah, bagaimana caranya Bapak untuk memberikan masukan kepada teman-teman Indonesia yang ada di Taiwan, Pak, seputar tentang hasil pemilu kemarin yang baru saja berlalu? Ya, artinya Indonesia kan negara hukum ya, dan saya kan educated Indonesian atau warga negara Indonesia yang berpendidikan, saya kira tahu dan paham betul bahwa memang waktu menjalani kontestasi politik, yaitu menjelang 14 Februari kemarin pemilu, ya nggak apa-apa berikhtiar maksimum ya, masing-masing kubu ya. Tetapi setelah MK memutuskan ya harus legowo menerima semuanya gitu ya. Nah cuman memang wujud menerima, kalau berbicara partai politik kan ada dua nih, ada menerima tuh lalu ikut walaupun tadinya partai yang berseberangan gitu ya karena memilih Ganjar dan Anies ya, sekarang kan hampir semuanya ingin bergabung di pemerintahan ya. Kalau kami PDI Perjuangan, kalau kita PDI Perjuangan ya, hampir 99% lebih itu akan memilih di partai luar pemerintahan. Kalau jalan sebaik mungkin ya supaya nama bangsa harum, nama kita pun harum, yang kedua income-nya tuh jangan boros-boros gitu, harus ada ya di pandai-pandainya Pak ya. Ingat gak salah satu faktor India tuh makin maju tuh karena devisa dari para PMI-nya signifikan loh, bisa 10 billion US dollar per tahun ya. Per tahun. Iya, ekspor kita seluruh perikanan aja 6 billion ini dari devisa migran ini. Nah yang ketiga jangan lupa adalah transfer of technology, jadi itu dibawa tuh dan bukan hanya teknologi tapi etos kerja orang Taiwan. Kalau ada yang lebih baik misalnya lebih disiplin, lebih punctual, on time, jangan rubber time, kemudian teamwork ya, jangan saling iri.